Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. فقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Apa kabar bapak-bapak semua pagi ini? Sehat? Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati Bapak Bendahara Masjid, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, beserta perangkat-perangkatnya, Bapak MPSK, Bapak KAU, dan Bapak yang lain yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada Ustadz Nazir yang subuh ini membersamai kita. Saya dengan Ustadz Nazir ini bukan orang lain lagi, Pak. Sudah terlalu sering jumpa. Kebetulan anaknya Ustadz Nazir ini juga sekolah di pondok pesantren kita, di pondok pesantren Al-Qawminal Umar. Alhamdulillah, Pak, dari Desa Tumpah ini ada 2 orang yang sekolah di pondok pesantren Batu Tiga atau Sukamulia. Masuknya dari Kampung Duren masuk ke dalam Sukajadi, Sukarama, Sukamulia. Mudah-mudahan tahun depan dari sini lebih banyak lagi yang masuk, Pak. Kemudian yang pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, detik ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dengan keadaan sehat, dan alhamdulillah ini luar biasa, Pak. Saya teringatnya sudah 4 kali atau 5 kali misi subuh hari Sabtu ini, tapi makin hari makin ramai saya dengan banyak. Dari yang dunia sedikit ini sekarang sudah ramai, alhamdulillah. Saya senang kayaknya. Mudah-mudahan pada pagi-pagi Sabtu ke depan lebih lagi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena memang itu suatu hal yang sangat luar biasa, Pak. Sekeras-kerasnya batu pun, kalau setiap hari ditetesi dengan air, lama-lama bakal jebol, lama-lama bakal berubah. Ini manusia bukan berarti batu. Apalagi manusia, tentu pasti akan ketemu sama yang namanya hidayah, akan ketemu sama yang namanya kesadaran. Yang penting terus-menerus tetap kita usahakan, kan gitu, Pak. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih ditetapkan keistiqomahan dalam hati kita, masih ditetapkan keimanan dalam hati kita. Karena memang pada pertemuan sebelumnya kita sempat mengupas imannya manusia biasa dengan imannya malaikat itu berbeda. Kalau imannya malaikat itu dari yang dunia tinggi sampai hari kiamat datang tinggi terus. Kalau imannya iblis itu nama aslinya adalah malaikat Azazil. Kenapa sampai diberi nama malaikat Azazil? Karena iblis itu ternyata berawal diciptakan dari api, kemudian 70.000 tahun beramal ibadah di dunia ini, di bumi ini, hingga akhirnya dinaikkan ke langit yang pertama, langsung terus kemudian selama 70.000 tahun naik ke langit kedua, sampai ke langit ke-7, sampai diangkat ke surga dan menjadi guru daripada sebagian malaikat, dan digelar namanya dengan malaikat Azazil. Hanya karena satu kesalahan. Yang ketika itu Allah rabbuka lil malaikati inni
aku ja'ilun fil ardi khalifah, hendak menjadikan di bumi itu khalifah, pemimpin. Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat protes, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan khalifah yang merusak dan menumpah darah, sedangkan kami bertasbih memujimu, mensucikan namamu? Dijawab oleh Allah, inni, sesungguhnya aku, kata Allah, a'lam, lebih tahu, maha mengetahui, kata Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Muncul pertanyaan dengan kita, mengapa kemudian para malaikat berprotes? Mengapa malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau tidak menjadikan khalifah yang merusak, ya Allah? Ternyata dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dan bahkan dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa sebelum manusia itu diciptakan, sudah ada yang menempati bumi ini. Bukan diciptakan dari tanah, tapi mereka diciptakan daripada api, dan itulah sejenis jin. Jin yang terbaik amal ibadahnya diangkat oleh Allah ke langit pertama, kedua sampai ke surga. Itulah malaikat ajazil. Tapi jin yang biasa-biasa aja tetap di bumi, dan kemudian mereka melakukan kerusakan, pertumpahan darah, sehingga akhirnya mereka protes pada Allah. Yang ketika itu Allah perintahkan malaikat perangi mereka. Ada yang lari ke bawah lautan, ada yang lari ke hutan-hutan, ke pepohonan. Makanya ada juga jin itu yang sampai sekarang masih hidup. Kalau kita kaji-kaji, ketika orang yang kesurupan itu, dan orang kesurupan itu jin darat yang memasuki, mungkin bagi orang-orang yang suka meruqyah mudah untuk mengeluarkan jin. Tapi ketika yang memasuki itu adalah jin laut, ya, artinya jin yang lebih panjang umurnya, ini agak susah. Biasa mereka agak kewalahan, karena mereka bahannya jin. Itu bukti bahwasanya Al-Quran itu maha benar, karena Al-Quran itu isinya kalamullah, firman-firman Allah. Dan nggak bisa kita baca Al-Quran itu menurut terjemahan, karena banyak ayat Al-Quran yang terjemahannya itu perlu dikaji lagi. Wasi'an kursiyuhus samawati, ya, seolah-olah Allah itu duduk di kursi. Kalau kita pahami kan itu menurut tekstualnya, menurut terjemahannya. Padahal tidak. Ternyata Allah itu maha kuasa, sampai kursinya wasi'an kursiyuhus samawati, seluruh kursinya Allah itu meliputi kekuasaan Allah. Wasi'an kursiyuhus samawati itu maha kuasa, dan itu mentafsirkannya, menerjemahkannya tidak hanya bermodalkan tekstual saja. Tentu ada kajian-kajian yang mendalam. Makanya di pondok pesantren itu anak-anak nanti ada belajar nahwu, soroh, sastra bahasa Arab. Kitab yang pertama nahwunya mereka nanti itu adalah Nawawi. Kemudian nanti naik ke kitab Al-Jurmiyah. Al-Jurmiyah itu kalau di Mesir mereka bilang Al-Gurmiyah, karena lidahnya orang Mesir dengan orang Indonesia beda. Mereka bilangkan jin itu Al-Gurmiyah. Dan kemudian di Inggris, orang Inggris bilangnya grammar. Sementara yang grammar hari ini kita tahu itu tata bahasa. Al-Jurmiyah, kita orang Indonesia punya jin, itu juga maknanya adalah tata bahasa. Sementara di Indonesia yang kita hari-hari pakai bahasa Indonesia sendiri juga ada tata bahasanya. Belum tentu setiap orang Arab itu paham musyarah, belum tentu. Walaupun dia berpuluh-puluh tahun tinggal di Arab, tinggal di Mekah, di Madinah, di Mesir, belum tentu mereka paham musyarah. Sama juga seperti kita yang tinggal di Indonesia ini. Ternyata puluhan tahun kita berbahasa Indonesia, belum tentu kita paham tata bahasa Indonesia. Itulah makanya ada pelajaran bahasa Indonesia. Setiap hari sehari-hari kita bahasa Indonesia kita pakai. Kenapa ada pelajaran bahasa Indonesia? Karena ternyata ada pelajaran tata bahasa. Nah, untuk menjawab itu ternyata itulah makanya mengkaji lebih dalam tentang Al-Quran perlu mempelajari tafsir.
Karena ada ayat-ayat yang tak bisa kita pahami melalui tekstual saja, terjemahan saja. Harus ada kajian khusus. Bahkan di pondok-pondok pesantren yang notabene kita ini, mereka ada belajar bayan, mantik, balaghah, dan ilmu-ilmu yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, wa idh qulna lil malaikati isjudu, itu di ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah. Di ayat yang berikutnya, ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ingatlah, kalau ada id dalam kaidah nausornya, ketika ada id di situ memahami bahwa artinya, dan ingatlah, dan pahamilah, dan pelajarilah, dan analisislah. Dan kita kenal kembali wa id qulna, ketika kami mengatakan lil malaika, bagi para malaikat, isjudu, sujudlah. Berasal dari kata sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Sajada telah sujud. Yasjudu sedang sujud. Asal katanya sujud. Dan kemudian ketika masuk nanti ma atau mim yang menunjukkan keterangan zona zaman atau zona makan, jadinya nanti masjid. Masjid itu berarti adalah tempat sujud. Sholat masuk keterangan ma musola, tempat sholat, dan begitu seterusnya. Tapi kalimat perintahnya sajada yasjudu, isjudu, kalimat fi'il amarna. Kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu, yang kemudian disambungkan sujudlah. Yang disuruh sujud siapa? Kalimatnya bukan pakai perintah mufrad, tidak menunjukkan untuk satu orang, bukan untuk menunjukkan musanna dua orang. Tapi kata Allah, sujudlah wahai para malaikat. Seluruh malaikat ada di situ, disuruh sujud. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam, kakek moyang kita, manusia yang pertama. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab selain agama Islam itu juga ada pembahasan tentang Nabi Adam. Di dalam kitab Injil ada dibahas tentang Nabi Adam, dalam kitab Taurat ada dibahas. Bahkan Injilnya sekarang ini orang-orang saudara kita yang kafir, yang masih Kristen juga ada dibahas tentang cerita Nabi Adam ini. Nah, semua malaikat sujud ketika itu. Ada illa itu adalah kalimat pengecualian. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia sombong. Hanya karena kesalahan itu, hanya karena kesalahan sombong. Aku diciptakan daripada api, sementara Adam diciptakan daripada tanah. Tanah ini kan hina, aku lebih mulia. Ana khairun minhu, saya lebih baik. Makanya ketika ada benih-benih keiblisan dalam hati kita, ini gawat, ini bahaya. Ketika kita merasa diri lebih baik dari orang lain, ini bahaya. Ini yang sangat-sangat harus kita jauhi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersalawat kepada beliau nantinya kita mendapatkan syafaat yang husna, pertolongan yang besar di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada subuh kali yang berbahagia ini kami akan coba menyambung apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana imam besar ahli tasawuf Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu bagaikan cermin. Ketika cermin itu kotor maka akan susah untuk berkaca. Tetapi apabila hati itu cermin itu bersih, akan mudah kita untuk bercermin. Kalau kotor susah untuk bercermin. Sebelum itu kotor, maka ada upaya-upaya yang harus kita lakukan demi untuk membersihkan hati kita. Salah satunya dengan berzikir kepada Allah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdul-abdulnya zikir adalah fa'lam, ada kalimat fa'lam.
ketahuilah, maka pelajarilah, maka harus ada ilmu untuk berzikir itu. Bukan cara salah satunya untuk membersihkan hati. La ilaha illallah. Makanya ada tarikat Naksabandi, tarikat yang lain misalnya. Kita mesti belajar itu. Tapi sebelum jauh mempelajari tarikat, yang harus kita kuasai adalah syariat dulu. Itu di Purba, Ustaz Buya Purba Baru. Ada dulu Pak teman saya yang itu gila. Dia belum selesai belajar fikihnya, belum selesai belajar syariatnya, tiba-tiba langsung ikut suluk, ikut tarikat, berzikir, akhirnya nyari Tuhan, dicari nyawa Allah itu. Gila sampai ini bahaya. Sementara ilmu yang mendasar itu adalah ilmu syariat dulu. Setelah itu dikuasai, baru kemudian kalau mau lebih lanjut untuk lebih memantapkan hati, mendapatkan ma'rifat itu, silakan belajar tarikat. Mau tarikat Naksabandi, mau tarikat yang lain silakan. Tapi yang paling penting pahami dulu, kuasai dulu ilmu syariatnya. Nah setelah itu baru kemudian setelah menguasai ilmu syariat yang berupa ilmu fikih, ya, pemahaman mazhab Imam Syafi'i, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudu, untuk lebih memantapkan hati, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, baru belajar ilmu tarikat. Itu poin yang paling penting. Tapi salah satu cara untuk membersihkan hati tadi dengan berzikir. Saat ini kita belum belajar tarikat misalnya, kita zikir aja dulu la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah. Nah, atau istighfar, astagfirullah, minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Manfaat istighfar itu sangat luar biasa. Saya pernah membaca dalam satu kitab, ada satu manusia yang dia bertobat sebanyak-banyaknya kepada Allah atas segala macam dosa. Tapi setelah dia tobat, malah hidupnya makin miskin. Dulu ketika dia masih belum bertobat, hidupnya kaya, hartanya melimpah. Kadang ada memang orang yang dapat ujian seperti itu, Pak. Ketika dia sudah bertaubat, dia merubah diri ke arah yang lebih baik. Di sini rezekinya malah turun. Jadi laki-laki tadi pergilah dia kedua. Setiap habis melaksanakan sholat dia pergi kedua ke tempat tersembunyi yang tidak ada orang lain tahu kecuali dia. Dari pagi sampai siang kerjanya itu terus istighfar, astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, sampai ke rumah juga belum ada rezeki. Tapi dia nggak nyerah. Dia bilang setiap kita sama istrinya, apa mana bang, ngapain aja? Aku kerja sama Allah katanya. Kerja apa? Pokoknya aku kerja. Besoknya pergi lagi dia masuk gua istighfar. Pulang-pulang juga tidak bawa apa-apa. Sampai 3 hari berturut-turut pas di hari Jumat. Ini luar biasa. Tiba-tiba datang orang yang sangat tampan, yang sangat ganteng, berbaju jubah, mukanya bersih, mengendarai kuda. Tiba-tiba datang ke rumah. Orang ini tadi, suaminya itu masih dalam gua, masih beristighfar. Ketika itu dia datang membawa emas, membawa makanan, membawa harta yang banyak, dia berikan kepada istrinya. Ini ada rezeki guys, orang tua itu. Hasil gaji dari suamimu. Emang selama ini suami saya kerja apa? Dia kerja dengan bos yang sangat besar, kata orang ini. Kualifikasi tinggi. Nah, selesai dia berzikir, dia sedih, takut, malu pula 3 hari enggak hasil pulang ke rumah. Dia takut, segan. Ditunggunya lah selesai Jumat, kemudian dia pulang. Tapi dia bersiap kena marah, kena efek. Begitu pulang sampai ke rumah, tiba-tiba dia melihat istrinya senang, dipeluknya dia. Kenapa? Baru ceritakan Allah Akbar. Ternyata selama ini dia bekerja dengan Allah itu digaji sama Allah. Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada janji Allah ketika kita memperbaiki istighfar akan dimudahkan rezeki. Ada dalilnya, ada dasar hukumnya. Ada rezeki yang kita dapat melalui pernikahan, ada rezeki yang kita dapat melalui keturunan,
Ada yang bilang dulu makin banyak anak, makin banyak rezeki, itu fakta. Dan memang itu janji Allah. Rezeki yang kita dapat hari ini nggak cuma milik kita. Ada rezeki milik istri, ada milik anak. Tapi ada juga rezeki yang kita dapat melalui istighfar. Nah, banyak istighfar untuk membersihkan hati. Rasulullah SAW seorang nabi, seorang utusan Allah, paling sedikit dalam satu hari dia beristighfar 100 kali. 100 kali paling sedikit. Padahal Rasulullah itu orang yang dijamin masuk surga dan tidak bakal masuk neraka. Kita siapa yang jamin? Siapa yang jamin kita tidak bakal masuk surga? Siapa yang jamin kita tidak bakal masuk neraka dan akan masuk surga? Tidak ada. Bahkan kita bukan orang yang maksum dan dosa. Nabi itu kalau berdosa dimaafkan karena dia maksum dan dosa. Tapi Rasulullah SAW itu sendiri pun paling sedikit satu hari satu malam istighfarnya 100 kali. Maka nggak ada salahnya kita tiru beliau, kita contoh beliau, karena itu mencontohnya merupakan sunnah. Selama kita amalkan, kita pakai janggut misalnya, itu selama itu pahala mengalir sama kita, karena kita mengamalkan sunnahnya. Untuk membersihkan penyakit hati, tentu dengan upaya-upaya istighfar misalnya. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Apa lagi yang bisa dilakukan? Tentu berpuasa Senin Kamis. Nah, mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan orang baca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan hati kita bisa bersih, bisa terjaga, agar apapun yang baik yang datang dari Allah sudah masuk kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab ketika hati tak mampu kita jaga kebersihannya, dikhawatirkan akan masuk penyakit-penyakit hati, di mana penyakit-penyakit hati ini sangat berbahaya. Beda dia sakit hati dengan penyakit hati. Kalau sakit hati, hati yang sakit level. Tapi kalau penyakit hati ini, di situ dia ria, di situ dia muncul, di situ dia sombong, di situ dia takabur, di situ muncul sifat-sifat setan yang seperti tadi, ana khairun minhu, hanya satu karena kesalahannya. Akhirnya yang dulunya imannya tinggi, imannya meningkat, diangkat menjadi malaikat, menjadi guru malaikat, dapat kategori nama malaikat Az-Zazil. Akhirnya sampai hari ini imannya turun hanya karena satu kesalahan, yaitu merasa lebih bangga, lebih baik dari orang lain. Itu salah satu penyakit hati, hasad, dengki. Kemudian apa cara-cara kalau orang yang sudah terlanjur kena hasad itu, kena dengki itu, misal apa cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan penyakit? Karena sejatinya orang yang hidup di dunia ini, pertama kali muncul ke dunia ini, mereka itu Pak sudah membawa penyakit-penyakit hati. Ada tabiat penyakit keturunan yang dibawa. Artinya setiap orang itu begitu lahir ke dunia ini dia sudah bawa sifat buruk. Maka setiap orang itu punya tugas masing-masing untuk menghilangkan sifat buruknya. Kalau dendam, sakit hati, dendam, kemudian muncul marah, emosi, gimana caranya? Kalau orang yang terlanjur terkena itu gimana caranya? Nah, ini ada pembahasan yang sangat panjang. Kalau dengki, salah satunya dengan mendoakan orang yang kita dengki. Panas telinga kita, panas mata kita melihat tetangga beli baju baru, melihat tetangga beli TV baru, melihat tetangga beli kulkas baru. Apa upaya yang mau kita lakukan untuk menghilangkan hasad tadi, rasa dengki tadi, ketidakterimaan tadi? Kita doakan dia. Ya Allah, ampunkan dia, ya Allah, murahkan rezekinya, ya Allah. Itu salah satu cara. Untuk rasa dendam kepada orang gimana caranya? Sebisa mungkin maafkan. Kata Rasulullah, la taqab. Walau kata orang qala la taqab. Jangan emosi. Marah kita. Akhirnya karena marah itu bisa menghasilkan sesuatu yang keluar yang berujung penyesalan. Maka maafkan itu. Caranya gimana? Memperbanyak istighfar juga, dan kemudian mendoakan orang yang kita marah tadi.
memahami betul-betul bahwa Rasulullah SAW dulu gimana, dilempari kotoran, dilempari batu, diludahi. Rasulullah tidak marah, tidak dendam, bahkan Rasulullah maafkan. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago berkelahi, yang jago bela diri, menguasai disiplin ilmu kungfu, karate, taekwondo, bukan itu orang yang kuat. Tapi kata Rasulullah, orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai emosinya, yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah seperti itu. Bahkan banyak orang-orang kafir Quraisy yang tersadar berubah karena Rasulullah maafkan. Sampai ke rumah Rasulullah heran, pikir lagi mau berdakwah, dilihatnya orang yang biasa melempari kotoran mana ya? Itu Rasulullah. Orang yang lempari mudah itu di mana ya? Ditanya sama malaikat Jibril sebagai sahabatnya, oh dia sedang sakit di rumah. Datang Rasulullah bawa makanan, bawa oleh-oleh, tanya sama Rasulullah, kaifah? Bagaimana kabar? Dijawab sama orang tersebut, ya Rasulullah, aku tak nyangka, aku selama ini terlalu jahat padamu, aku selama ini menghinamu, mencacimu, aku lempari kau kotoran, aku mudahi kau, tapi kau adalah orang yang tidak memiliki dendam. Maka saksikan hari ini Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya karena sifat Rasulullah yang pemaaf, akhirnya orang itu bisa mendapatkan hidayah. Jamaah sidang mendengar sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin waktu yang terbatas, saya mohon izin tadi ketika subuh agak panjang bacaannya, karena memang Pak, subuh itu dianjurkan kita untuk bacaan panjang. Satu-satunya ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai tentang sholat yang sifatnya wajib, itulah sholat subuh. Ada di sini namanya Al-Fajr, tidak disebutkan untuk subuh, tapi fajar. Satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran hanya ada sholat tahajud. Mengapa sholat tahajud disebut Allah? Mengapa sholat subuh disebut oleh Allah? Ternyata karena sholat subuh itu bacaannya panjang, sholat tahajud itu bacaannya panjang. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat sampai Rasulullah itu bengkak kakinya karena panjang bacaannya. Dan itu saksi mata langsung istri Rasulullah yang mulia Siti Aisyah sampai buka. Maka pagi tadi kita coba dengan memperpanjang bacaan kita. Itu penting Pak. Kalau di pesantren kadang sampai 1 juz itu lebih sampai gini-gini itu. Sampai luar biasa. Dan itu pendidikan untuk mereka. Saya mohon izin, mohon maaf Pak, maaf. Alhamdulillah. Maka kami akhiri sampai di sini. Bila topik wal hidayah,